warga. Ini akal ini siapa? Desa, dengan tetangganya aku biasa. Terus kenapa kalian rame? Oh, Pak, bukan. Kemarin tuh bukan kesalahpahaman, tapi kemarin tuh masalah paham. Ya. Masalah paham. Masalah paham. Betul, Pak. Nah, ini namanya di sini. Tinggal sini. Dari gereja mana? Mohon maaf ya tangan saya. Nah, gereja di sini. Di sini ada gereja. Oh, ibu simpatisan. Ibunya Kristen apa sih? Protestan. Gereja di sini gereja apa? GKI. Oh, GKI. GKI Batak ya? Oh, dia Kristen Indonesia. Tapi ibu gerejanya itu di gereja Kristen Indonesia. Iya, karena aku cari aja yang apa yang bisa. Kalau di aku kan Manado. Kalau aku di Manado tuh. Jadi kita Ibu keluar Manado kenapa sih nggak putih? Ya. Ibu Manado kenapa nggak putih? Apa sudah terlalu panas? Kita Pak, tapi hati putih malu. Biasanya orang Manado pada putih. Cucunya nih. Cucunya. Itu cucunya yang kemarin. Oh, yang kemarin. Tapi nggak apa-apa kan? Sudah ini. Masih yang pakai Ada ininya, ada konselingnya. Penangannya belum. Psikolog anaknya belum. Nanti dibantu sore ini. Ini. Ya. Gitu. Oh iya. Nilai kerusakannya berapa? Kalau kerusakan secara materi mungkin nggak seberapa Pak ya. Mobil saya rusak, gitu ya kan? Rusak nih. Ya kerusakan kayak gini nggak terlalu, tapi Saya ini yang ini biar tidak melibatkan banyak manapun dan ini tanggung jawab negara ya Pak ya. Nah, saya kan kalau kerusakannya saya nyiapin 100 juta ya untuk recovery, untuk bantu semua. Ini gubernur, pribadi gubernur ya. Saya nanti siapin rekeningnya, saya transfer 100 juta untuk perbaikan seluruh kerusakan yang ada di sini, ya kan? Kalau recovery sosial kan ibu dengan warga kan baik, selama ini gak ada masalah kan. Tinggal barangkali aspek yang hukum ya kita serahin aja ke aparat. Ya Pak ya, ya ke aparat di jajaran Polres. Tindak lanjut hukumnya kita serahkan sepenuhnya dan semua pihak bersikap objektif. Kalau saya gitu Bu. Tugas gubernur kan itu Bu, memastikan warganya rukun, memastikan tidak ada pelanggaran hukum, dan kalau ada pelanggaran hukum biarkan aparat yang bekerja berdasarkan profesionalisme hukum, berdasarkan alat bukti yang ada, ya kan? Pak Kapolsek itu kan ya Pak, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah kerugian warga tidak boleh membebani warga, maka kerusakannya saya ganti, saya siapin 100 juta untuk memperbaiki. Tapi yang berikutnya saya memberikan saran ke depan agar bangunannya disesuaikan dengan konstruksi lingkungan, karena saya pencinta alam. Nah kita ini kalau bertuhan pasti selaras dengan alamnya. Kayak saluran air tidak boleh ditutup, tidak boleh mengganggu. Itu saya bersikap itu pada siapapun objeknya. Jadi fungsi saya di situ ingin mengembalikan, menyelaraskan alam di Jawa Barat, mengembalikan keharmonian masyarakat untuk menghormati perbedaan. Yang ketiga, melakukan penegakan hukum. Yang bertugas menegakkan hukumnya jajaran polisi. Cukup kan? Selesai. Ya? Gitu. Yang penting kan kalau warga udah nggak ada masalah kan. Kalau anak ke sini kemudian psikolog tiba-tiba juga ke sini. Kan saya kerja sama. Baraknya itu dengan para psikolog hampir 200 psikolog. Para pelaku yang tengah dibawa ke ranah hukum, ya hukum berbiarkan bekerja secara objektif berdasarkan sehingga alat bukti. Saya bidangkan intervensi. Urusan hukum saya serahkan sepenuhnya prasenya pendapat. 100 juta itu dari pribadi Pribadi saya. di pribadi gubernur dan harapan ke depannya Pak? Asik. Nggak boleh terjadi peristiwa seperti ini. Semua orang harus hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati perbedaan,
Saya baru pulang dari desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya sampaikan 4 hal ya. Yang pertama, peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu, saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Yang kedua, keluarga Pak Yongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Pak Yongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di desa Tangkil. Yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Pak Yongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Yang keempat, saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju. Bahwa kami tidak ada membangun gereja. Tempat itu adalah villa pribadi. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak. Dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran. Batu-batu dilempar. Saat itu kami semua shock. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami.